Pendidikan menjadi salah satu unsur penting yang diperlukan bagi setiap insan. Hal ini karena adanya anggapan bahwa pendidikan dapat membentuk kemampuan dan mengembangkan kepribadian yang dapat menciptakan insan yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Maka dari itu, mendapatkan pendidikan yang layak menjadi hak yang harus dimiliki setiap orang demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mendapatkan pendidikan tersebut, tentunya diperlukan peran pendidik, yaitu guru. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tanpa pamrih dan pantang menyerah mengajarkan banyak hal kepada kita. Maka, sudah selayaknya guru mendapat imbalan yang sebanding atas peran dan jasanya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Meskipun sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar juga mempunyai peran yang tak kalah pentingnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi sekolah-sekolah yang ada di negeri ini? Sudah layakkah menjadi tempat bermuaranya kemajuan pendidikan untuk tenaga pendidik dan para peserta didik? Kali ini, LPM Unsika berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Karawang. Menurut laporan yang kami terima, kondisi sekolah ini jauh tertinggal dibanding dengan sekolah lain. Sekolah ini adalah SDN 3 Wanajaya. Lokasinya berada di Dusun Cilele, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Jaraknya sekitar 23 km terhitung dari titik pemberangkatan kami, yaitu Kampus Unsika, dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 45 menit untuk tiba di lokasi. Sekolah ini berada di area hutan dan jauh dari pemukiman warga serta pusat kota. Maka, tak heran jika jalan menuju sekolah ini dalam kondisi yang cukup parah, mulai dari tanjakan atau turunan yang curam, dan jalanan yang hanya beralaskan tanah bebatuan, tidak merata, sempit, serta minim pencahayaan. Tidak bisa kami bayangkan bagaimana jika harus melewati daerah ini di malam hari atau bahkan saat kondisi hujan. Seperti inilah kondisi akses jalan yang kami lalui untuk menuju ke lokasi SDN 3 Wanajaya. Semakin kami jauh menyusuri daerah ini, semakin nampak tidak ada tiang listrik atau kabel-kabel yang menjuntai. Hal ini sebagai pertanda bahwa di daerah ini sudah tidak tersedia akses listrik dari PLN. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami tiba di lokasi SDN 3 Wanajaya. Seperti inilah tampak bangunan dan kondisi lingkungan SDN 3 Wanajaya. Benar-benar nampak sederhana. Pada saat kami tiba di SDN 3 Wanajaya, para siswa-siswi tampak sedang melakukan upacara bendera secara hikmat. Kegiatan upacara ini dipimpin oleh siswi SMA dan dihadiri oleh kepala sekolah selaku pembina upacara. Setelah upacara selesai, satu persatu para siswa tersebut menghampiri guru mereka, yakni Pak Oman, dan kepala sekolah untuk salam atau mencium tangan. Kemudian mereka melanjutkan aktivitas lainnya seperti berkumpul bersama teman-teman, bermain, atau sekedar mengobrol. Berbeda dengan sekolah lain pada umumnya,
Siswa-siswi di sekolah ini benar-benar memanfaatkan kondisi alam sekitar sebagai ruang untuk bermain. Namun, hal itu tidak mengurangi perasaan senang mereka. Mereka tampak begitu bahagia walau bermain dalam kondisi yang serba apa adanya. Oleh karenanya, kami pun berinisiatif ikut bermain untuk sedikit menghibur mereka. Fakta menarik namun cukup ironis yang kami temui dari sekolah ini adalah minimnya jumlah tenaga pengajar yang tersedia. Hingga saat ini, seluruh siswa mulai dari tingkat SD, paket SMP, hingga SMA yang ada di sekolah ini hanya dididik oleh seorang guru, yakni Pak Oman. Ya, beliau harus mengajar hampir seluruh tingkatan kelas setiap harinya. Lokasi sekolah yang ada di tengah hutan nampaknya menjadi salah satu penyebab sulitnya tenaga pengajar tetap di sini. Walau begitu, Kepala Sekolah SDN 3 Wanajaya mengaku selalu berupaya mengajukan tenaga pengajar kepada pemerintah pusat. Sama seperti sekolah-sekolah yang lain juga ya, untuk tingkat SD itu setiap tahun kita kan lihatnya di Dapodik ya. Jadi kita selalu mengajukan penambahan guru, terutama ke pemerintah pusat, terus juga daerah gitu ya. Tapi ya terkendalanya kita kan ini sekolah yang SD Wanajaya 3 ini ya kelasnya kelas jauh. Jadi mereka guru yang diinduk di sana di Cibuntu diinduk gitu ya, di Wanajaya. Jadi di sana cukup dengan rombel yang 6 rombel 6 kelas. Terus jadi kita mah tetap aja cuman Pak Oman doang yang satu itu. Mereka kalau disuruh datang ke sini bukannya tidak mau, mereka juga harus meninggalkan kelas gitu. Ya tapi kita usaha gitu ya setiap tahun. Alhamdulillah kemarin juga di P3K dapat juga 1 orang asal dari Loji ya. Terus mudah-mudahan ya tahun sekarang juga dapat lagi. Jadi kita selalu lah mengajukan penambahan tenaga guru. Mengetahui hanya ada seorang guru di sekolah ini, tak heran apabila kelas seringkali ditinggal guru akibat rotasi jadwal mengajar, sehingga murid diharuskan untuk belajar secara mandiri. Ya seperti itulah kita ya, kesulitan itu ya diatasinya dengan apa istilahnya, mereka terutama Pak Oman ya dengan siasat dia gitu ya, memberikan tugas, terus kelas yang diberikan tugas ditinggalkan, memberikan tugas lagi yang itu. Tapi kita ya tidak mau menutup kemungkinan, menutup mata gitu. Ketika di sini kita yang punya siswa yang SMA paket sek suka disuruh jagain gitu, nunggu nunggu ya, tugas dari Pak Oman dijagainnya oleh siswa yang itu gitu. Ya cara bagi waktunya kita ya diatur-atur aja lah. Pokoknya kelas 1 dulu, kelas 2 terus berurutan seperti itu. Nah nanti kelas atasnya seperti kelas 4, 5, 6 itu kan narasi dulu. Kasih dia supaya baca gitu. Dikasih waktu sebelum nunggu dari kelas 1, 2, dan 3. Kebetulan kalau hari Senin, Selasa, dan Jumat ya itu dia Bapak suka dibantuin baru beberapa bulan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, namun semangat belajar para siswa tidak berkurang hingga mereka dapat meraih prestasi. Ya begitulah, karena anak-anak di sini memang masalah semangat luar biasa lah, karena memang fisiknya ya gitu, dan juga jalan jauh karena juga jarang bermain. Kalau di rumah kan dia orang tuanya itu kan disuruh bekerja gitu. Jadi ada sekolah deh, jadi dianggaplah dia sebagai tempat bermain gitu. Maka dia semangat tadi itu. Kalau anak-anak di sini alhamdulillah kita punya tradisi mengarak
mengharap piala gitu kalau udah kejuaraan gitu. Kita levelnya paling tinggi di kabupaten sih. Itu juga baru bola voli putri. Bola putri udah pernah kita. Kalau putranya pernah juara kedua bola voli putra waktu Opor Seni di Rengas Dengklok. Terus kalau catur juga pernah kita yang tinggi itu tuh pernah juara kedua kabupaten catur. Kalau itunya yang lain-lain ini yang dari kesetaraan dari sekolah paket ini yang banyak. Nah, alhamdulillah kita tetap segala itu ikut. Jadi mereka tidak istilahnya kayak katak dalam tempurung. Tetap mereka ikut juga, kita dorong untuk ikut-ikut kejuaraan gitu. Meskipun lokasi sekolah berada di kawasan yang kurang strategis, namun antusias minat dan belajar siswa cukup tinggi. Hal ini juga ditandai dengan adanya peningkatan jumlah penerimaan siswa-siswi baru di sekolah ini. Kalau yang sekarang jumlah kelas baru itu 30-an dengan di sana ya, dengan di induk. Di kita jumlahnya lebih banyak. Contohnya saja kita siswa di sini 70 dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang SD 70 di sananya itu 80-an ya, 80. Yang kelas baru itu semuanya 30. Kalau di sini teh 13-an kalau nggak salah ya, itu kelas barunya. Terus lulusannya kemarin lulusan 22 orang yang siswa kelas 6 gitu. Alhamdulillah sih kalau dilihat trennya gitu ya, baik yang terutama yang siswa masuk ke SD Wanajaya 3 baik di sana di induk maupun di sini trennya meningkat gitu. Terus yang SMP juga, SMA, paket B, paket C juga. Lalu, sudah seberapa lama sebetulnya sekolah ini berdiri dan Pak Guru Oman mengabdi? Masalah lama ya, lama juga sih, udah 24 tahun. Dan juga Bapak yang mendirikan sekolah ini ya termasuk Bapak gitu, dan rekan-rekan yang lain masyarakat di sini. Bapak hijrah ke sini tahun 98, mendirikan sekolah tahun 99, buka sekolah di sini. Dulunya ini SD-nya bukan Wanajaya 3, Wanajaya 4 dulunya ya. Karena ada satu sekolah yang di Mezer, akhirnya yang namanya 4 jadi 3. Di samping melaksanakan kewajiban mengajar atau mendidik para siswa secara sendirian, Pak Oman juga kerap pula dibantu oleh para relawan pengajar dari berbagai kalangan. Walau hanya sebentar, namun hal ini sangat membantu. Ya alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini ya, dari dari anak-anak taman baca. Awalnya dia bukan untuk ikut mengajar, tapi awalnya hanya untuk menyediakan buku-buku bacaan saja ya, karena dia lama-kelamaan di sini lihat Bapak ngajarin sendiri, dia merasa buat apa banyak buku kalau memang pelajarnya tertinggal. Dia akhirnya ikut tertarik kepada pengajaran itu, ikut ngajar. Awalnya yaitu dalam 1 bulan 1 kali ya, tiap hari Sabtu. Akhirnya meningkat jadi 2 kali dan 1 bulan. Sekarang alhamdulillah 4 hari dalam 1 bulan, jadi tiap hari Sabtu. Itu yang pastinya. Tapi kadang-kadang kalau memang ada salah 1-2 orang yang memang kebetulan tidak kerja dan dia lagi tidak ada kegiatan, dia datang ke sini. Itu tapi tidak ditentukan. Cuman yang pasti hari Sabtu dia pasti datang. Itu bergiliran lah itu. Sebuah pertanyaan pun terbesit dalam pikiran kita. Apa sebetulnya alasan Pak Oman tetap bertahan mengajar di sekolah ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada? Ya karena sudah izin Allah lah. Ya, dan juga memang Bapak merasa tanggung jawab. Ya Bapak di sini awalnya mendirikan anak-anak untuk belajar, bukan untuk mendirikan SD ya, itu karena belum berpikir kepada SD yang bagaimana anak-anak di sini dulu banyak yang ikut dengan orang tuanya, dia tidak sekolah gitu. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat di sini dan juga dari yang lainnya, alhamdulillah bisa berdirilah 1 bangunan SD. Udah.
Kalau semangat belajar mereka bisa dibuktikan, mungkin dilihat di absen ya. Ya sebagai gambaran, mereka ada yang ada yang berjalan kaki baik SD maupun SMP atau SMA, ada yang 1 jam lebih jalan kaki. Kalau dihitung dengan jarak itu ada yang 5 km, 7 kilometeran mereka berjalan. Itu bandingkan. Ya saya juga kan asalnya guru di sini ya, jadi angkat jadi kepala sekolah di sini. Kenapa yang menjadi motivasi saya tetap bertahan di sini? Itulah siswa kami. Coba kita bayangkan, mereka datang berjalan 2 jam, 1 jam lah minimal ya, 5 km, 7 km, sampai di sekolah. Gurunya, kepala sekolahnya nggak ada yang mau mengajar, sekolah kosong, sakit mereka. Jadi ya itulah yang saya tetap bertahan di situ. Melihat dari kondisi dan situasi ini, tentu harapan utama yang datang dari sekolah SDN 3 Wanajaya adalah adanya penambahan tenaga pengajar serta perbaikan sarana dan prasarana. Ya harapan kami yang pertama, harapan ya kita perbaikan sarana prasarana ya. Misalnya tadi yang disebutkan sarana olahraga, terus sarana pendukung misalnya MCK, lapangan upacara, terus ruang kelas juga kalau bisa ya kita dapat juga seperti sekolah yang lain. Kenapa enggak sih kita dapat, walaupun di kawasan hutan dapat ruang kelas baru, penambahan kelas baru gitu ya. Karena apa, yang siswanya semakin banyak terus kelasnya juga nggak bertambah gitu, kasihan mereka. Dan yang paling pokok mungkin ya mudah-mudahan ada tadi pengangkatan guru gitu, guru baru lah. Tapi alhamdulillah lah kita walaupun 1 minggu 1 kali ada kerjasama atau relawan dari berbagai elemen datang ke sini, udah berjalan 3 tahun. Mereka setiap Sabtu dari jam 8 sampai dengan sore jam 2 itu ada kurang lebih 30 orang yang relawan. Ya harapan Bapak mudah-mudahan sekolah ini selama memang di sini banyak warga ya lebih maju dan juga setara dengan anak-anak yang ada di kota lah gitu. Dan juga mudah-mudahan memang kalau memang masih masyarakat tinggal di sini, karena ini kan nggak bisa ditentukan kan ini kawasan hutan bukan tanah kepemilikan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu tanah ini nanti umpamanya gitu dipakai, digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan yang lain, dan kita nggak bisa bertahan ya. Selama masih ada warga ya harapan Bapak mudah-mudahan ya anak-anak di sini bisa meneruskan Bapak lah kalau nanti Bapak sudah tidak bisa ya. Dan juga kan kalau manusia kan keterbatasan, walaupun memang hati kita masih semangat untuk mengajar, tapi kan kalau memang fisik umpamanya gitu ya itu kan tidak disatukan. Tapi mudah-mudahan sih gitu selama Bapak masih hidup ya pengen berbakti lah dengan ilmu yang ada gitu untuk kepentingan orang lain. Sebagai sesama pemuda-pemudi Indonesia, tak tega rasanya harus melihat adik-adik atau teman-teman kita di sini menerima proses pembelajaran yang kurang maksimal, karena mereka adalah para penerus bangsa yang akan mengharumkan negara dan mensejahterakan masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama proses kemajuan. Salam pers mahasiswa.